Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Maulidia, NIM 24014200024, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. A. Pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Perkembangan peradaban Islam dimulai dari peradaban Yunani, peradaban Islam, sampai kemudian peradaban Barat. Perkembangan peradaban Islam sejak 14 abad silam dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain 1. Keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan, seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya. 2. Peninggalan karya intelektual Muslim seperti Ibnu Sina, Imam Syafi'i, Al-Kindi, dan lain sebagainya. Gambar di samping merupakan peninggalan karya intelektual Muslim Ibnu Sina, yaitu Kitab Al-Syifa. 3. Penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, dan lainnya. 4. Pengaruh utama nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Harun Nasution membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu 1. Periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik ini dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa kemajuan Islam 1 dan masa disintegrasi. Pada masa kemajuan Islam 1 ditandai dengan penaklukan-penaklukan Islam terhadap beberapa wilayah, seperti Damaskus, Mesir, Irak, Palestina, Syria, dan Persia yang terjadi pada masa pergerakan dari kerajaan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya diteruskan oleh dinasti Umayyah. Pada masa ini juga ditandai dengan berkembangnya kebudayaan Arab seperti perubahan bahasa administrasi dari bahasa Yunani dan bahasa Pahlawi ke bahasa Arab. Munculnya penyair-penyair Arab seperti Qais bin Mulawah, Jamil al-Udri, dan lainnya. Selanjutnya diteruskan oleh dinasti Bani Abbasiyah. Pada zaman ini ditandai dengan penerjemahan buku-buku yang berbahasa Yunani dan Bizantium ke dalam bahasa Arab. Pada masa disintegrasi ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan independen yang ingin memisahkan diri dari kepemimpinan seorang khalifah dan disintegrasi politik yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. 2. Periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode pertengahan ini hanya memperluas kekuasaan Islam ke dalam beberapa wilayah, seperti di Mesir, India, Persia, Turki, dan lain-lain. 3. Periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Pada periode ini, umat Islam membuat pola perubahan kiblat pengetahuan, dari yang sebelumnya berkiblat kepada peradaban Yunani menjadi berkiblat kepada peradaban Barat. B. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Faktor penyebab kemajuan peradaban Islam. 1. Kontribusi Bani Umayyah dalam peradaban Islam. 2. Keterbukaan Islam terhadap peradaban bangsa lain. 3. Kontribusi Bani Abbasiyah dalam peradaban Islam. 4. Adanya dinasti Umayyah di Spanyol. Faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Yang pertama, akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kedua, kehancuran peradaban Islam di Spanyol. C. Sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. 1. Sumber historis. Secara historis, peradaban Islam memiliki kekuatan spiritualitas. 2. Sumber sosiologis. Bila ditelusuri secara sosiologis, Islam memiliki keterbukaan untuk menyapa peradaban lain. Ketiga, sumber filosofis. Secara filosofis, Islam memiliki semangat membangun peradaban. 4. Sumber teologis. Secara teologis, Islam melakukan pengkajian yang lebih sistematis akan sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik. Menurut pendapat saya, kita harus senantiasa bersyukur dan memanfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan baik, karena tokoh Muslim sudah berusaha memajukan peradaban dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.